Oke, teman-teman, jadi sekali ini saya akan share ke kalian terkait dengan Odoo ERP. Odoo ERP ini juga salah satu ERP open source yang paling banyak digunakan, selain ERP Next ya. Yang kemarin juga sempat di-mention oleh Pak Imam juga bahwa Odoo ERP ini, eee, salah satu pesaing besar dari ERP Next. Kalau kita bisa akses, coba kita langsung aja masuk ke, apa namanya, websitenya dia, yakni di odoo.com di sini. Ini halaman utamanya. Pilihannya sebenarnya kita bisa download, lalu kita install di lokal kita, atau kita bisa demo. Kita bisa kalau mau gratis kita bisa demo. Selain itu dia juga sebenarnya bisa Odoo yang online, kayak gitu kan. Odoo online, jadi dia di yang platformnya yang cloud, tapi dia untuk kita membayar hosting dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Itu ya. Jadi ini gambaran dari, apa namanya, Odoo. Nah, ini kita bisa memilih banyak modul yang ada di Odoo, mulai dari CRM, point of sale, sales sendiri, invoicing, kemudian project, inventory, dan sebagainya. Kalau kita mulai coba yang start now yang free nih, kita akan bisa demo. Nah, demo ini namun kita kalau mau demo unlimited, kita hanya dibatasi satu modul saja, ya gitu. Kalau kita mau beberapa modul lainnya itu kita bisa dapat akses 15 hari trial, teman. Nanti kita akan coba demokan juga untuk yang, download ya. Jadi ini misalkan saya pilih yang sales gitu misalnya ya, dia akan dapat free with unlimited user forever, satu aja. Tapi kalau kita tambahkan misalkan sales saya kurang, saya butuh sales sama procurement misalnya, mana procurement ya, purchasing. Nah ini purchase misalnya. Nah, kita dua ini langsung dia berubah jadi 15 hari trial, teman-teman. Kita coba dulu aja ya, salah satu, sales sini, continue. Nah, kita masukkan nama kita, oh email, sorry. Ini sengaja nomornya nggak saya kasih yang benar ya, jadi biar primary, I'm a teacher. Welcome to Odoo ini ya, kita langsung dapat info seperti ini. Building your sales. Kita cek ya. Nah, ini kita langsung dapat link sendiri teman-teman. Nah ini ya, link sendiri ini di bawah ini, domain kita, dia masih di bawahnya odoo.com seperti itu. Nah ini info hours tetap sebagai email, ini saya akan cek email saya ini ya, kita activate dulu biar database-nya aktif, jadi nanti kita aksesnya secara online. Oke, so, ah, ya, ya, activate. Masih menunggu lagi teman-teman, sudah ya, ini sudah aktif harusnya. Kalau ini saya refresh, nah dia sudah muncul. Ini ya, ini menu awalnya dia. Jadi karena kita memang hanya sales, jadi dia hanya akan muncul modul sales sama invoicing aja teman-teman. Ya.
Ini kita bisa pertama kita buka sel saja, kita klik. Nah ini ya, kita bisa pertama konfigurasi awal ya, konfigurasi awal ini company data. Ini kita bisa juga create quotation di sini. Misalkan kita cek dulu aja data kita buat daftar apa masternya ya, ini alamatnya di mana dan sebagainya, ini pajaknya, ada komponen ini VAT ini biasanya nomor NPWP seperti itu. Misalkan kayak Surabaya apa. Oke, apply. Kita bisa juga buat quotation layout ini untuk nanti print out-nya ya. Nah, ini misalkan seperti ini nanti. Nah, ini bisa kita kasih logo kita bisa tambahkan di sini logonya kalau kita sudah punya logo misalnya. Saya coba pakai logonya UISI mungkin. Ini aja misalnya. Nah, ini nanti akan muncul di sini, teman. Itu save. Layout-nya, ini set payment method-nya. Ini bisa kita atur ya, ini intinya konfigurasi terdata masternya. Nah, kita mungkin coba aja buat quotation di awal. Nah, ini sebenarnya step-nya secara umum hampir sama. Quotation kan itu kita apa namanya, menawarkan, habis itu ada order atau sales order di sini, terakhir langsung invoice. Nah, karena memang kita tadi nggak kok Pak, kok nggak ada pengiriman Pak, kok nggak ada delivery, karena memang kita kan tadi hanya memilih satu modul ya, sales saja. Misalkan ini customer-nya, kita belum punya customer nih. Nah, berarti kita bikin aja baru customer-nya. Nah, nih, dia langsung ke customer gitu, misalnya PT ABC, ABC Sejahtera misalnya. Tipenya apa, company atau apa gitu ya. Alamatnya di mana, udah gini aja dulu sebentar, biar cepat. Kita save. Ini ya. Lalu kita pilih di sini ada expiration-nya kapan, quotation karena ini baru penawaran ya. Jadi kita bisa set berapa hari penawarannya, karena kita kasih mereka waktu seminggu misalnya atau sehari. Payment term-nya gimana misalkan berapa sehari gitu. Nah, ini kan kita kan belum punya produk nih, kita bisa add produk misalnya kita mau jual suatu. Nah, ini kita belum punya, kita create produk baru. Misalnya namanya produk unggulan 1 misalnya. Ini kita bisa pilih ini can be sold atau can be purchase. Kalau can be sold berarti dia adalah finished product. Kalau dia can be purchase berarti dia sebenarnya barangnya juga bisa untuk dikulaan nanti. Tapi kalau ini kita antik, dia hanya bisa untuk jualan. Kita nggak bisa kulak langsung produk ini. Seperti itu. Ya, ini cuma beda tampilan aja. Ini kemudian kita buat seperti ini, ini kita buatkan kasih saja, karena kan kita nggak ada modul manufaktur ya. Ini kita save. Berapa harganya? Ini hampir sama teman, ini bukan 1000 ini tapi 1 ini sebenarnya. Nah, dia mirip kayak ERP Next yang dimana ada digit 3 di belakangnya. Berapa unit price-nya? Misalkan anggapnya satu harganya itu 250.000 misalnya. Ya, oke. Udah, ini dulu misalkan ini kita save. Ini kita juga send by email, ini langsung kita nanti, ini dia kodenya ini, quotation ini dia ada kodenya S601 ini teman. Ini kalau kita bisa send email juga ke mereka, ke customer kita, atau kita print. Ya, kalau print nanti keluar yang kayak tadi print out-nya. Nah, ini dia langsung download seperti ini. Ini ada logo WIS-nya kan yang kita buat tadi. Atau kita confirm aja langsung biar kesimpan. Nah, kalau sudah kita confirm sini, nah teman, ini sudah merupakan quotation-nya tadi. Nah, dia otomatis kalau sudah quotation itu terconfirm, berarti dia otomatis quotation itu akan jadi sales order. Nah, ini akan jadi sales order yang pertama. Kayak gitu. Jadi confirm itu
Maksudnya adalah tadi sudah dikonfirm oleh pihak, apa namanya, customer kita. Kalau sudah kita misalkan sudah sales, ini sudah berupa bentuk sales ini, kita bisa membuat invoice-nya dengan auto invoice. Nah, ini jadi ada munculnya menu order to invoice ya. Akan muncul order number-nya tadi yang sudah kita buat tadi, ini seperti ini, order number teman. Ini bisa kita set untuk kita buatkan invoice-nya. Export. Oh bukan, sorry. Ini sebentar. Kemarin itu, nah ini, nah ya. Kita klik, kemudian kita save. Statusnya jadi to invoice. Action, create invoice. Ya, dia DP ataupun fix gitu kan, atau dia sudah lunas, kalau lunas ini aja langsung create and view invoice. Nah ini draftnya teman-teman, seperti ini draftnya, ini yang bisa kita kirimkan ke sana ke pihak. Tentunya kalau sudah kita post, kalau sudah post kita akan otomatis kesimpan. Nah ini pakai seperti ini invoice nanti dengan kode seperti ini dia, INV, tahun sama nomornya. Ya, ini statusnya ada di sini semua teman, apa yang sudah kita lakukan ya, lognya di sini semua. Nah ini kalau kita mau, apa namanya, balik ke halaman utama, kita bisa klik di sini aja, ini halaman utama kita. Kalau kita mau setting, kita bisa set di sini. Setting ini terkait dengan setting perusahaan kita, misalkan ada berapa user. Tadi kan ada tulisannya ya, kita bisa unlimited user, berarti nanti kita bisa punya user banyak. Misalkan kita punya tim sales kita itu ada 5 orang, kita bisa tambahkan 5 orang di sini. Nanti akan kedetek di sales tadi bahwa sales ini itu siapa yang mengorder, siapa yang mengorder seperti itu. Kayak gitu. Ini paling gampang, paling enak kalau dibuatkan, kalau kita buatnya itu sih sebenarnya untuk, apa namanya, retail atau penjualan biasa, jual beli biasa gitu. Jadi nanti kan tinggal orang, oh ada yang beli, siapa pelanggannya ini gitu kan. Kita inputkan, kita bisa cetak invoice-nya, dikasihkan ke customer, atau bisa via email juga. Tapi kita harus juga simpan nanti, apa namanya, sales-nya sama invoice-nya. Ya ini beberapa konfigurasi email-nya gimana nanti, dokumen layout-nya dan sebagainya ada di sini semua. Oke, kalau kita masuk ke sales tadi, ini setting sales-nya, kita ada promosi nggak, ada diskon nggak, kita bisa atur di sini, price list juga ada di sini semua. Memang karena tadi kita coba yang free ya, berarti ini memang free untuk yang sales saja teman-teman, kayak gitu. Kalau mau balik lagi, tambah ke menu utama, kita masuk ke sales ini lagi. Nah, ini kita bisa buat order, kalau mau bikin, Pak, kalau mau bikin order baru gimana? Kita bisa langsung aja order ini, tanpa harus quotation ya, kita langsung order di sini. Kita bisa create order baru di sini. Stepnya sama kayak tadi ya. Pak, kita mau menambahkan barang. Jadi saya cancel dulu aja, discard. Soal nambah barangnya, kita nggak cuma barang satu aja kan, bikin baru lagi, oke. Kita bisa tambahkan barangnya, misalkan produk unggulan 2. Harganya berapa misalnya. Ini sales plus-nya berapa, misalkan tadi kan ini berarti 300.000 misalnya. Oke, lalu kita save. Ya, ada 2 ya, kita cek di sini produk, kita sudah punya 2 produk di sini. Kalau mau tambahkan foto juga boleh. Kayak gitu. Yang tadi pertama, dia nggak ada data master harganya, berarti ketika kita bikin sales order, kita harus ngisi harganya. Tapi kalau ini sudah ada harganya, nanti ketika kita bikin sales order, dia akan otomatis keisi. Ya ini gambarnya yang utuh teman-teman. Jadi kan monggo bisa dicoba lagi tadi, try free, kalau satu modul aja bisa free, selamanya bisa otak-atik, bahkan bisa kalian gunakan juga untuk usaha kalian. Misalkan, "Pak, saya udah usaha Pak, jual beli," misalkan jual beli HP, hingga wiki ae kok kalian bisa nge-print invoice namanya. Karena kalau ini kan tadi unlimited user malah, kalau yang satu modul aja. Tapi kalau beberapa modul digabungan gitu kan, gabung jadi satu, itu misalnya kita bisa trial di 15 hari.
Ini yang online ya, yang free try. Kita coba sekarang yang download. Ini beberapa dokumentasinya di sini. Ada sales di sini kalau kita mungkin mau gimana cara bikin, apa namanya, sales order, gimana bikin quotation dan seterusnya. Kita di sini semua dokumentasinya. Sekarang kita coba yang download ya, kita download Odoo-nya. Jadi kita download, nanti kita install di lokal kita. Misalkan kita kasih nomornya, emailnya. Tipe yang dewasa 13, kata info dari teman saya, mending kita coba yang 12 saja teman-teman. Ini yang 12 saja yang lebih stabil. Download. Kenapa milih yang download community, Pak, bukan Odoo Enterprise? Yang Odoo Enterprise itu kita yang bayar. Jadi yang apa nanti download-nya itu kita diminta untuk memasukkan subscription. Apa itu subscription? Subscription itu kita harus subscribe untuk servernya mereka. Ini ya, dia size-nya sebesar 245 mega. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Dia ini ada ngasih juga apa namanya cara di sini. Ya, jadi ini ya, kita bisa read more di sini di installation, bisa buka di sini. Ada panduan untuk cara menginstal Odoo-nya secara lokal. Jadi kalau kemarin kalau ERP Next itu kan kita itu ya lebih mudah installnya karena hanya butuh VirtualBox. Kalau ini agak lebih susah teman-teman, karena kita benar-benar kayak ingin install aplikasi gitu. Nah, ini kan karena dia beberapa ini. Kalau online kita sebenarnya bisa kayak tadi, apa namanya, yang free tadi, satu modul aja, atau kita beli ke servernya Odoo sendiri. Nah, tapi kalau kita mau lokal sendiri itu kita bisa pakai pilih yang ini, package installer ini. Ini dia juga bisa demo kan, demo tadi yang kita sudah coba. Ini kita tinggal running ya, sub USC, kemudian ini kalau yang Windows kita tinggal ngikuti aja teman-teman. Nah, ini dia yang penting sebenarnya. Kita kalau mau install Odoo itu kita harus install database kita. Apa itu database? Database di sini pakai PostgreSQL kayak gitu. Jadi kayak kalian install itu sih sebenarnya apa namanya? Kalian pernah itu kan? Misalnya Java gitu kan, ngoding Java yang connect ke database. Database pakai apa? Pakai MySQL kan. Kalian harus install lokal database-nya pakai Exam misalnya. Ini juga sama. Kalau Odoo ini untuk database-nya, biar kita database-nya disimpan di lokal komputer kita perlu install PostgreSQL itu. Seperti itu. Ya nanti monggo kalian coba di sini sendiri untuk Odoo-nya. Seperti ini Odoo-nya, kalian bisa cek di sini semua instalasinya. Kalau kalian mau coba hanya pengen tahu bagaimana Odoo beroperasi, saran saya paling gampang yang tadi, yang online tadi. Langsung try gitu ya. Langsung try saja, pilih satu menu yang kalian pengen explore, itu bisa free selamanya. Jadi ini kita pakai selamanya bisa, enak, gratis. Tapi kalau kita beberapa multiple modul tadi, kita hanya free 15 hari tadi. Itu teman ya. Jadi sementara itu dulu, monggo dicoba untuk install sendiri ini Odoo-nya di PostgreSQL. Nanti akan kita lanjutkan next-nya. Kalau misalkan 4K CC masih belum bisa, teman-teman ya, belum bisa kita akses, kita akan coba apa namanya, latihan ataupun pakai Odoo ini aja. Jadi untuk sebagai gambarannya, untuk perbandingan antara Odoo dan ERP Next, teman-teman. Gitu. Itu teman-teman ya. Jadi itu jadi nanti untuk next instalasi dan sebagainya akan kita lanjutkan di minggu
depan. Sekarang untuk hari ini saya share ini dulu tentang Odoo, perkenalan, kalian nanti monggo dicoba untuk yang versi free-nya ini. Jadi kalian buat baru itu kan, try free, kalian pilih salah satu modul sembarang, "Pak saya sukanya purchase," monggo, "Pak saya sukanya SR Pak, human resource, karena kemarin di ILPNEX belum sempat nyoba yang human resource," monggo kalian coba yang human resource. Atau misalkan, "Pak saya mau coba yang itu Pak, accounting Pak, karena saya ingin belajar accounting lebih dalam lagi," monggo kalian coba pilih yang accounting, kalian install di sini kan, kalian login dan sebagainya tadi, kalian aktivasi, terus biar bisa dapat yang satu modul free ini. Monggo dicoba yang ini ya, nanti minggu depan kita coba yang instalasi yang di lokal kita, biar kita bisa tahu secara keseluruhan seperti apa. Mungkin itu dulu teman-teman, untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.